Halo, salam jumpa sobat sekalian. Perkenalkan saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan, atau biasa yang dipanggil ABS. Saya Pendeta Jemaat GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama terbuka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menegur, menghibur, menyapa kami, sehingga memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohon hikmat pertolongan-Mu. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Yeremia pasal 9 ayat 8. Yeremia pasal 9 ayat 8 berkata demikian. Lidah mereka adalah panah yang mematikan. Mulut mereka mengucapkan damai kepada sesamanya. Padahal dalam hatinya mereka mengintai. Tema hari ini adalah waspadai akal bulus. Di dunia kerja, pelayanan, bahkan dalam pergaulan sehari-hari, kita tak jarang menemui orang-orang yang tampil begitu meyakinkan. Pandai berbicara, murah senyum, penuh perhatian, tapi tidak sedikit dari antara mereka yang sebenarnya menyembunyikan niat tersendiri dalam hatinya. Kata-kata yang manis berusaha untuk meraih simpati. Tetapi di baliknya ada kepentingan pribadi, ada manipulasi, bahkan ada pengkhianatan. Kita juga sering memiliki kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang tersenyum pada kita sungguh-sungguh memberikan senyumnya itu secara tulus dan ikhlas. Ada kolega yang tampaknya mendukung, tapi diam-diam menjegal. Ada teman pelayanan yang tampaknya saleh, tapi sebenarnya punya ambisi yang tersembunyi. Ada relasi yang kelihatannya penuh dengan pujian, tapi ternyata isinya hanya kepalsuan. Inilah yang disebut sebagai akal bulus. Sebuah cara hidup yang penuh dengan kepura-puraan, manipulasi, dan tipu daya. Kita hidup di dalam masyarakat yang mungkin semakin terbiasa dengan wajah ganda. Yang licik dianggap cerdas. Yang manipulatif dianggap strategis. Yang pandai bermain kata dan retorika dianggap komunikatif. Tapi inilah yang Alkitab sebut sebagai lidah seperti panah yang mematikan. Lembut di luar, tapi mematikan di dalam. Yeremia mengungkapkan kekecewaan dan kepedihannya terhadap bangsa yang dilayani dan dipimpinnya, yang sudah kehilangan integritas. Bangsa yang tidak lagi menjunjung kejujuran, tapi menjadikan kelicikan sebagai sebuah kebiasaan. Terlihat sekali lidah yang mematikan itu menjadi sebuah metafora, bahkan menjadi sebuah gambaran bagaimana bangsa Israel sudah terbiasa hidup dalam kepalsuan. Perilakunya tampak ramah dan penuh damai. Ucapannya juga, tetapi hatinya menyimpan niat jahat. Kalimat lidah mereka adalah panah, menekankan betapa kata-kata itu sangat beracun. Kata-kata mereka sangat menyakitkan, menipu, bahkan menghancurkan reputasi serta kehidupan orang lain. Ini sebuah peringatan keras. Perkataan bisa lebih bahaya daripada senjata fisik bila keluar dari hati yang tidak tulus. Dan di situ juga dipakai kata yang menarik, yaitu mengintai. Kata mengintai menunjukkan niat tersembunyi, seperti musuh yang pelan-pelan mengintip, melihat, mengamati, lalu kemudian ketika lawan lengah menyerang. Sehingga ungkapan itu, perkataan itu, gimik-gimik yang manipulatif itu, hanyalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Maka dari itu, saudara yang terkasih, mari kita renungkan apa yang terjadi dalam konteks Nabi Yeremia kala itu dengan konteks kita saat ini. Apakah jangan-jangan kita sedang memakai topeng yang terlihat baik, tapi sebenarnya menyimpan niat yang keliru? Atau jangan-jangan kita berkata-kata seolah-olah membangun, tapi justru menjadi panah yang menyakiti secara diam-diam? Apakah kita hidup jujur nih dalam pekerjaan, relasi, keluarga, bahkan juga dalam pelayanan?
Mari kita koreksi diri. Jangan menunggu sampai semua dibangun dengan akal bulus, tapi kemudian akan hancur sehancur-hancurnya. Bangunlah hidup yang murni, karena Tuhan berpihak kepada mereka yang bersih hatinya. Di tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan, manipulasi, gimik-gimik tidak jelas, maka orang yang hidup dalam kejujuran justru akan menjadi terang yang berbeda. Dan itu jauh lebih bernilai daripada semua pencitraan. Tapi renungan ini bukan tentang orang lain. Renungan ini untuk sikap dan cerminan kita bagi setiap kita yang mendengar dan juga menyimaknya. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna secara penampilan. Ia justru mengamati dan mencari hati yang jujur, lurus, dan bisa dipercaya. Memang kita sadar tantangan ada, tetapi hidup jujur akan membuat kita jauh lebih bermakna dan bernilai. Tuhan berpihak kepada setiap kita yang akal hatinya dipenuhi dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran, membawa damai, membangun kepercayaan, dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk bisa hidup jujur terkait peran, tanggung jawab, dan juga setiap panggilan hidup kami. Berikan kami integritas agar apa yang kami katakan, lakukan, dan wujudkan itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kami kepekaan ketika kami sudah mulai memainkan kata-kata dan lain sebagainya yang mungkin memanipulasi orang lain. Dan berikan kami hikmat untuk membedakan mana yang jujur, mana yang penuh dengan dusta bahkan manipulasi. Begitu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan, kuasa, dan hikmat Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Salam jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.